Ini kita memasuki saat teduh yang tertulis pada 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertaimu. Amin. Firman Tuhan pada saat teduh kita hari ini tertulis pada 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan-Nya. Pemakaian kata anak-anakku telah kita temukan pada ayat 1 pasal yang kedua. Seluruh jemaat Kristus yang tak dibatasi oleh faktor usia. Dalam pasal 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27 kita melihat ada dua sebutan anak. Ada anak Allah dan anak iblis. Jadi ada anak-anak Allah dan ada sebutan anak-anak iblis. Secara khusus anak-anak Allah yang kita baca tadi pada ayat yang pertama, bahwa itu adalah sapaan kepada para pengikut Kristus. Karena pada pasal 2 ayat 18 sampai dengan 27 ada di situ juga yang disebut anak-anak iblis alias antikristus. Sebutan anak-anakku adalah gambaran yang satu rumpun di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Kita saat ini sebagai anak-anak Allah pada ayat yang ke-28 disebut tinggallah. Tinggallah adalah kata perintah untuk tetap di dalam Kristus. Dan kemudian di ayat 28 juga disebut beroleh keberanian. Jadi pengikut Kristus adalah orang yang benar-benar percaya dan tidak pernah ragu-ragu. Bahkan dalam ayat 28 disebut orang yang berani itu tidaklah pemalu. Pada ayat yang ke-28 beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu. Mengapa disebut demikian? Karena anak-anak Allah menanti kedatangan Yesus yang kedua, yang sering disebut dengan sebutan parousia, bahwa anak-anak Allah yang tinggal di dalam Kristus dan memiliki keberanian menanti kedatangan Kristus
yang kedua. Bahwa kedatangan Kristus yang kedua membuka ruang dalam satu tatanan kekeluargaan di dalam kerajaan Allah. Ayat 28 renungan kita saat ini mengajak kita sebagai anak-anak Allah agar tetap tinggal di dalam Kristus dan penuh dengan keberanian dan tak usah malu terhadap Dia yang telah memimpin dan mengajak kita untuk memiliki hidup yang terberkati. Pemakaian istilah parousia menunjukkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua untuk memperbaharui persaudaraan dan jalinan antar sesama pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar bahwa seruan Tuhan kepada kami yang percaya kepada Yesus adalah sebagai anak-anak dan yang selalu tinggal di dalam Kristus. Terima kasih, Roh Kudus melah yang menuntun dan selalu menyertai hidup. Amin.